Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran ilmu tafsir dengan materi tafsir bil ra'yi dan tafsir bil maksud atau macam-macam tafsir ya, yang dikenal pada masa era klasik. Jadi fokus pembahasan pada hari ini yaitu tentang tafsir bil maksud dan tafsir bil ra'yi. Baiklah, kita mulai saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Amin. Baik, kita mulai dari yang pertama yaitu tafsir bil maksur. Maktur itu berasal dari kata ataro, yaitu sesuatu yang berdasarkan asar atau periwayatan, ya, baik dari Nabi Muhammad SAW, dari para sahabat maupun tabi'in. Ya. Jadi ayat suci Al-Quran, ya, ini ketika diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dia sifatnya mujmal atau global atau umum. Ya. Dan ada juga yang bersifat tafsil atau terperinci. Nah, ayat-ayat yang mujmal ini, yang bersifat umum ini, terkadang membutuhkan penjelasan baru bisa dipahami dengan benar. Nah, penjelasan ini itu biasanya didapatkan dari hadis Rasulullah SAW, ya, dari Nabi sendiri selaku orang pertama yang menerima ayat wahyu Al-Quran tersebut. Ya, wahyu Al-Quran tersebut. Kemudian penjelasan ini juga disampaikan pada para sahabat, ya, dan yang kita kenal dengan sebutan hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, di samping itu juga para sahabat selaku orang yang menjadi saksi turunnya wahyu tersebut juga terkadang memiliki penafsiran-penafsiran terhadap ayat Al-Quran, dan ini disampaikan kepada para sahabat yang lain maupun generasi berikutnya. Jadi model penafsiran dengan melandaskan tafsirnya atau penjelasannya dari riwayat-riwayat, baik itu yang disandarkan kepada tabi'in, kepada sahabat maupun kepada Rasulullah SAW, ini disebut dengan tafsir bil maksur atau dikenal juga dengan tafsir bil riwayat. Rasulullah SAW menyampaikan wahyu yang turun kepadanya juga menjelaskan kepada para sahabat. Nah, terkadang Rasulullah SAW juga langsung menunjukkan bahwa ayat-ayat dalam Al-Quran ditafsirkan dengan ayat-ayat yang lain, atau istilahnya kaidah yang dipakai itu Al-Quran yufasiru ba'duha ba'du. Al-Quran saling menafsirkan satu sama lain. Hal ini menunjukkan bahwasanya ya, model penafsiran ini, Al-Quran ini, itu memang sudah ada sejak masa pewahyuan. Nah, para sahabat itu menerima penjelasan dari Rasulullah SAW secara lisan dan menyampaikan kepada yang lain, pada sahabat yang lain maupun para tabi'in itu juga secara lisan. Begitu juga dengan generasi berikutnya hingga pada masa pembukuan tafsir, ya, seperti kitab-kitab tafsir Jami'ul Bayan fi Ta'wil Quran karyanya At-Tabari, ya, itu sangat kentara sekali dengan tafsir bil maksurnya. Jadi ketika dia menjelaskan sebuah ayat, dia akan menuliskan riwayat-riwayat atau pendapat-pendapat baik dari hadis maupun pendapat sahabat dan tabi'in. Nah, cara penafsiran inilah yang kemudian kita kenal dengan tafsir bil maksur. Menurut Mana Khalil Al-Qattan, tafsir bil maksur adalah yang maksud dengan tafsir bil maksur alladzi ya'tamidu ala sahihil manquli bil maratibi min tafsiril Qur'ani bil Qur'an au bis sunnah li'annaha ja'at mubayyinah bi kitabillah au mimma yarwihi 'anis sahabah li'annahum a'lamun nas bi kitabillah au bima qalahu kibar tabi'in li'annahum talaqqu dzalika ghaliban 'anis sahabah. Jadi yang dimaksud dengan tafsir bil maksur adalah penafsiran yang didasarkan pada riwayat yang sahih
yaitu menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran atau dengan sunnah, karena sunnah tersebut berfungsi sebagai penjelas dari Al-Quran atau kitabullah, atau dari apa yang diriwayatkan para sahabat, karena merekalah yang paling mengetahui kitab Allah ya, karena mereka juga menjadi saksi turunnya wahyu, atau dari apa yang dikatakan oleh tokoh-tokoh tabi'in, karena mereka pada umumnya itu menerima langsung dari para sahabat. Dalam hal ini ya, eh, ada perbedaan pendapat ya, di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan ya, bahwasanya tafsir bil ma'sur itu adalah menafsirkan Al-Quran dengan periwayatan yang sahih. Ya, artinya ini memang murni dari hadis dan pendapat para sahabat. Nah, jadi jikalau ada Israiliyat ya, yang dimasukkan ke dalam penafsiran, maka Israiliyat itu harus dihindarkan. Nah, ini biasanya kita dapati di kalangan tabi'in ya. Penafsiran-penafsiran oleh tabi'in itu ada yang menggunakan Israiliyat. Maka ini tidak dimasukkan ke dalam metode tafsir bil maksur. Ini pendapat sebagian ulama. Nah, pendapat yang lain seperti Imam Az-Zahabi ya, memasukkan tafsir bil maksur, eh, itu golongan tabi'in, tetap diambil pendapatnya dalam tafsir bil maksur ya, terlepas apakah mereka menggunakan Israiliyat atau tidak. Tapi Ad-Darqani mengatakan ketika ada periwayatan yang menggunakan Israiliyat, maka tafsir tersebut itu tidak bisa digunakan ya. Nah, berdasarkan definisi tadi ya, maka ada beberapa bentuk penafsiran dari tafsir bil maksur ya. Yang pertama yaitu tafsir Al-Quran dengan Al-Quran ya, ini biasanya menggunakan ilmu munasabah ya, yang sudah kita bahas pada semester yang lalu. Tafsir Al-Quran dengan Al-Quran itu, bentuk tafsir ini dapat kita temukan pada penafsiran dengan kata dalam ayat ya, baik itu satu eh, gramatikal ya, antara satu kata dengan kata lain yang saling mempengaruhi dalam satu ayat, ataupun penafsiran antara satu ayat dengan ayat yang lain, baik ayat sebelumnya atau ayat sesudahnya, atau penafsiran satu surah terhadap surah yang lain ya. Jadi ayat-ayat yang saling berhubungan dalam eh, beberapa surah. Jadi ada misalkan tentang kisah ya. Kisah para nabi dan umat-umat terdahulu itu biasanya tersebar ya dalam beberapa surah dan mereka saling menjelaskan satu sama lain. Atau yang munasabatul ayahnya seperti pada Quran surah Al-Hujurat ya, innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhawaykum. Terus pada ayat 10 ya dijelaskan bahwa kita adalah orang bersaudara, hendaklah kita saling berdamai, saling berbuat baik satu sama lain. Ya. Kemudian dilanjutkan pada ayat 11-nya ya, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu saling menghina satu sama lain ya, karena kita bersaudara. Terus lanjutkan lagi, ya ayyuhalladzina amanu pada ayat ke-13, wahai orang-orang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhon. Ya, janganlah kamu saling berprasangka buruk. Inna ba'dadh-dhonni ismun wala tajassasu, dan jangan cari kesalahan orang lain. Nah, ini ayat ke-10 itu dijelaskan dalam ayatnya dan juga ditafsirkan melalui ayat-ayat berikutnya. Ini salah satu bentuk tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Yang kedua itu tafsir Al-Quran dengan sunnah atau hadis Nabi SAW. Yaitu menafsirkan Al-Quran dengan menggunakan hadis Nabi. Ini biasanya bisa kita lihat dalam kitab-kitab hadis yang berkaitan dengan ayat-ayat yang ditafsirkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga yaitu tafsir Al-Quran dengan pendapat para sahabat. Ya. Bahwasanya memang ada beberapa sahabat seperti Ibnu Abbas itu diberikan kecerdasan oleh Allah dan didoakan oleh Nabi, ya Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil, seperti itu. Maka beliau ini memiliki kecerdasan dalam menafsirkan Al-Quran dan banyak dijadikan sandaran oleh para sahabat yang lain ketika mereka tidak paham dengan makna ayat Al-Quran. Jadi mereka bertanya pada Ibnu Abbas, sehingga muncullah nanti
namanya kitab tafsir Ibnu Abbas ya, seperti itu. Yang terakhir yaitu menafsirkan Al-Quran dengan pendapat tabi'in. Nah, ini ada beberapa orang tabi'in ya, seperti Mujahid Ibnu Jabbar, ya, ada juga Muqatil Ibnu Sulaiman. Ini mereka ini terkenal dengan orang-orang yang paham, ya, orang-orang yang ulama-ulama tafsir lah, yang memang menjadi rujukan oleh ulama-ulama berikutnya. Adapun kelebihan dan kekurangan tafsir berriwayah, ya, itu satu kekurangannya, ya, satu bercampurnya antara riwayat yang sahih dan riwayat yang tidak sahih sehingga memungkinkan bercampurnya paham zindik. Yang kedua, sering dijumpai kisah-kisah Israiliyat. Nah, ini yang kebanyakan dari dongeng tahayulan khurafat dari Yahudi ya biasanya. Memungkinkan dari sebagian pengikut mazhab mengklaim pendapat sahabat sebagai dalil hujah dari pendapat mereka. Jadi ada unsur-unsur truth claim di sana ya, mengklaim kebenaran. Maksudnya kami yang benar, kau yang salah. Ini sangat-sangat tidak toleransi ya dalam keilmuan Islam. Sedangkan kelebihannya yaitu para ulama berkata siapa saja yang hendak menafsirkan Al-Quran, maka yang pertama kali harus dia lihat adalah Al-Quran itu sendiri. Sesungguhnya yang belum dijelaskan dalam satu ayat itu bisa saja dijelaskan dalam ayat yang lain, pada surah yang lain atau pada surah yang sama. Ya. Imam Syafi'i, Muhammad bin Syafi'i mengatakan segala sesuatu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu adalah hasil dari pemahaman beliau terhadap Al-Quran. Ini kelebihan dari tafsir bil riwayah. Contoh-contohnya banyak ya. Kitab-kitab yang menggunakan tafsir bil riwayah. Contohnya Jami'ul Bayan fi Tafsir Al-Quran karya Abu Ja'far ya, Ibnu Jarir Al-Tabari, terus tafsir Al-Kasyaf ya, karyanya Abu Ishaq As-Sa'labi, terus tafsir Al-Qur'anil Azim karya Abdullah bin Katsir. Nah, ini contoh-contoh tafsir bil ma'sur. Artinya mereka memang memuatnya ya. Memuat dari riwayat-riwayat. Nah, ini contohnya. Ini dari kitab Jami'ul Bayan fi Ta'wil Quran karyanya Ibnu Jarir At-Tabari. Jadi qala Abu Ja'far ikhtalafat tarjamatul Quran fi ta'wili qoulihi ta'ala alif lam mim. Ini dia membahas tentang Al-Baqarah ayat 1. Ya. Maka muncullah nanti di sini riwayat haddatsana Al-Hasan Ibnu Yahya qala akhbarana Abdul Razzaq qala akhbarana Muammar an Qatadah fi qoulihi. Ini penafsiran dari Qatadah. Haddatsani Al-Musanna Ibnu Ibrahim qala haddatsana Abu Hudzaifah qala haddatsana Syabil an Ibnu Abi Najih an Mujahid. Nah, ini penafsiran dari Mujahid. Qala alif lam mim ismun min asma'il Qur'an. Nah, ini uh, salah satu penafsiran dengan menggunakan riwayat atau tafsir bil riwayah yang kita kenal juga dengan tafsir bil maksur. Oke, berikutnya itu tafsir bil ra'yi. Tafsir bil ra'yi disebut juga sebagai tafsir bil dirayah. Kata dirayah merupakan persamaan kata atau sinonim dari kata ra'yun. Artinya prasangka, praduga atau akal pikiran ya, atau hipotesa. Nah, bahasa sekarang itu. Kata ra'yun bisa juga diartikan dengan i'tikad, akal pikiran, ijtihad atau qiyas. Jadi ketika tafsir bil ra'yi itu ya yang pemahamannya secara umum adalah menafsirkan Al-Qur'an dengan dengan ijtihad dari ulama tafsir itu sendiri ya, dengan memperhatikan ya, kaedah kebahasaan. Dengan kata lain, menafsirkan Al-Quran berdasarkan ijtihad mufassir setelah ia mengetahui uslub bahasa Arab dan lafaz-lafaznya. Terus dia juga memperhatikan asbabun nuzulnya serta keilmuan-keilmuan lain ya, seperti ulumul Quran wa ulumut tafsir ya.
terus wa ulumul lughah ya biuslubiha, seperti itu. Dia harus menguasai ilmu Al-Qur'an, ilmu tafsir, ilmu bahasa Arab, ya, lengkap dengan segala cabang-cabangnya. Ini yang disebut dengan tafsir birra'yi. Menurut Az-Zahabi, ya, tafsir birra'yi adalah tafsir yang penjelasannya diambil berdasarkan ijtihad dan pemikiran mufassir yang mengetahui bahasa Arab dan metodenya, dalil hukum yang ditunjukkan, serta problem penafsiran seperti asbabun nuzul, nasi wal mansuh, munasabah, terus amwal khas, ya kayak qawaidut tafsir, wa qawaidul lughah, yaitu mereka harus mengetahui dan menguasai itu semua baru bisa diterima tafsir birra'yinya ini. Seperti itu. Ya. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Al-Farmawi. Ya. Itu tafsir birra'yi adalah menafsirkan Al-Quran dengan ijtihad dari para mufassir setelah mereka menguasai keilmuan yang diperlukan dalam menafsirkan Al-Quran. Ya. Jadi eh, tafsir ya birra'yi yang dengan ijtihad itu diterima ya kalau menguasai keilmuannya. Ya. Terus bagaimana jikalau ada orang yang membaca Al-Quran terus menafsirkannya sendiri, sedangkan ia tidak mengetahui, tidak menguasai ilmu Quran itu apa, bagaimana asbabun nuzulnya, apakah dia maki wal madani, terus apakah ada munasabahnya, dia tidak mengetahui hal itu, maka ini jenis penafsiran yang ya harus dipertanyakan ya, harus diragukan. Karena Al-Quran itu memiliki makna yang dalam, tidak bisa asal membaca langsung ditafsirkan saja, bukan seperti itu ya. Ini tentang definisi. Berikutnya yaitu macam-macam tafsir ya. Ulama ini mengkategorikan tafsir birra'yi pada dua jenis. Pertama, tafsir birra'yi al-mahmudah, yaitu tafsir Al-Quran dengan hasil ijtihad yang jauh dari kebodohan dan jauh dari penyimpangan. Ya. Jadi artinya memang orang yang ingin menafsirkan itu memang sudah memenuhi syarat. Jadi memang orang-orang yang betul-betul ahli dalam bidang ulumul Quran, dalam bidang ulumul hadis, ulumul tafsir, ulumul lughah, dan ilmu-ilmu lainnya. Tafsir ini sesuai dengan sistematika bahasa Arab. Ya, tergantung kepada metodologi yang tepat dalam memahami ayat Al-Quran. Penafsiran terhadap ayat Al-Quran yang berdasarkan pada pemikiran yang memenuhi persyaratan dan bersandarkan kepada makna-makna Al-Quran, maka dia boleh untuk kita terima atau kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Adapun dua syarat utamanya yaitu dalam model penafsiran ini, jadi produknya itu, hasil penafsiran itu, pertama, ijtihad yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, tidak bertentangan dengan model hasil penafsiran tafsir bil maksur. Jadi bukan perkara yang mudah dalam menafsirkan Al-Quran ini ya. Jadi kita harus memperhatikan, memilah dan memilih mana orang-orang yang betul-betul bisa dipegang penafsirannya dan mana orang-orang yang tidak memenuhi syarat untuk menafsirkan Al-Quran. Ini harus diperhatikan sekali. Karena mau hasil penafsirannya itu jelas berbeda, tidak akan pernah sama ya. Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina ya'lamun ya, tidak akan sama itu antara orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui. Antara orang yang berilmu dan orang-orang yang pura-pura berilmu itu beda. Yang kedua yaitu tafsir birra'yi al-mazmumah, yaitu penafsiran yang hanya bertumpu pada pemahaman akal saja. Istinbatul ahkam yang dilakukan hanya berdasarkan akal atau logika, ya tidak menggunakan keilmuan yang menjadi persyaratannya, maka ini tidak sesuai dengan syariat Islam. Tafsir ini harus ditolak dan dicela. Nah, ulama sendiri menolak tafsir dengan menggunakan akal saja, ini tidak menggunakan keilmuan yang diperlukan dalam menafsirkan Al-Quran. Nah, hal ini berdasarkan pada ayat Al-Quran, Quran Surah Al-Isra ayat 36, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Dan janganlah kamu mengikuti apa yang tidak kamu miliki pengetahuan di dalamnya. Sungguhnya yang namanya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, akal pikiran, itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi setiap yang kita ucapkan, setiap yang kita lakukan itu
akan diminta pertanggungjawabannya. Jadi jangan mengikuti orang yang cuma terkenal saja tapi tidak berilmu. Pastikan mengikuti orang model-model penafsiran orang-orang yang betul-betul berilmu. Jangan hanya modal terkenalnya saja atau lucunya saja. Itu tidak bisa. Dan di dalam hadis Nabi juga dijelaskan ya, hadis riwayat Tirmizi nomor 2951. Qala Rasulullah SAW, man qala fil Qur'an bi ra'yihi falyatabawwa ma'adahu minan nar. Barang siapa yang menafsirkan Al-Quran atau berkata-kata atau menjelaskan Al-Quran dengan logikanya saja tanpa adanya keilmuan, maka siap-siaplah untuk masuk neraka. Seperti itu. Kesimpulannya adalah bahwa tafsir Birra'yi yang hanya menggunakan kekuatan akal tanpa memperhatikan kaedah penafsiran, yang qawaidut tafsir, baik itu qawaidul lughah, ya, ini disebut sebagai tafsir Birra'yi al-mazmumah yang tidak boleh digunakan, tidak boleh diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, apabila penafsiran tersebut sesuai dengan kaedah-kaedah kebahasaan, kaedah-kaedah keilmuan Al-Quran, keilmuan tafsir, dan keilmuan lainnya, ya, dan dia tidak bertentangan dengan ayat-ayat yang lain, tidak bertentangan dengan sunnah Nabi, maka model penafsiran ini itu bisa diterima. Adapun kitabnya, ya contoh kitabnya banyak itu ya. Contohnya Ruhul Ma'ani fi Tafsir Al-Qur'anil Azim. Ini karya Imam Al-Alusi. Terus Tafsir Al-Kasyaf karya Az-Zamakhsyari, atau yang lumayan lengkap itu penafsirannya seperti Mafatihul Gaibnya Imam Fakhruddin Ar-Razi, ya itu jenis-jenis kitab tafsir bil ra'yi. Nah, ini contohnya ya dari kitab Al-Kasyaf karya Az-Zamakhsyari. Jadi beliau menafsirkan kata alhamdulillah ya. Alhamdu wal madahu akhwan wa watina wa nida'an. Nah, ini beliau menggunakan penafsiran dengan pendekatan kebahasaan. Bahkan beliau juga mengutip syair-syair dari orang-orang Arab ya, tentang makna kata hamidah itu. Oke, baiklah. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jikalau terdapat kesalahan, kekurangan, silahkan dikoreksi pada kolom komentar. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Marilah kita tutup bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.